Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlishina fi talabil ilm. Allahumma ya Rabb, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan jadikan bermanfaat dari apa-apa yang telah kami pelajari, serta golongkan kami pada hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, pada sore hari ini kita masih diberikan karunia untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga di muka bumi ini. Maka tidaklah balasan terbaik yang mampu kita lakukan atas nikmat dan karunia besar ini kecuali dengan terus bersyukur dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, serta para pengikutnya yang senantiasa berdiri tegak di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali bahasan fikih dasar dalam kitab Manhajus Salikin setelah beberapa pertemuan kita sempat absen. Pada pertemuan terakhir kita baru saja memasuki kitabus shalah, pembahasan tentang salat. Dan pada kesempatan yang pertama atau pada pertemuan yang pertama di kitabus shalah kita telah membahas syarat kedua. Karena syarat pertama telah kita lalui pada pembahasan sebelum kitabus shalah, yaitu taharah. Taharah ini syarat pertama dari salat. Dan di awal pembahasan kitabus shalah masuk syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa min syurutiha dukhulul waqt, masuk pada waktunya. Dan ini telah kita sampaikan sampai pada poin ke-60. Sebelum kita melanjutkan, maka sebagaimana biasa kita akan review sejenak. Kita akan review dahulu. Disebutkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah, wala yahillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'daha an waqtiha li'udrin aw ghairihi. Tidak halal, tidak boleh mengakhirkan salat, yakni sengaja mengakhirkan salat yang satu dengan salat yang lainnya, baik itu dengan alasan ataupun tanpa alasan, baik itu dengan udzur ataupun tanpa udzur. Bagaimana maksudnya? Disampaikan penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah dalam Mukhtarar Jaliyat bahwa pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan terlarangnya mengakhirkan salat baik sengaja ataupun tidak sengaja kecuali karena alasan jihad saja. Berarti untuk alasan selain jihad tidak boleh. Apalagi kalau di zaman kita sekarang mengakhirkan salat hanya karena Liga Champion, mengakhirkan salat hanya karena walimatul ursh dan lain sebagainya. Tidak. Adapun sejumlah ulama yang lain membolehkan penundaan salat dalam kondisi demikian. Maksudnya membolehkan mengakhirkan salat tidak hanya karena jihad saja. Jadi di sini Syekh Sa'di rahimahullah menukilkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lain.
Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak boleh mengakhirkan salat kalau bukan karena alasan jihad. Sementara ulama yang lain membolehkan. Karenanya kemudian di sini diberikan garis tengah yang mana beliau menukilkan bolehnya seorang muslim mengakhirkan salat karena sesuatu yang benar-benar hajat doruri bagi dirinya. Bahkan beliau kemudian memberikan tambahan, bal yusallil insan fil waqti bihasbi qadratih. Boleh seseorang itu atau wajib bagi seseorang itu mengerjakan salat pada waktunya sesuai dengan kemampuannya. Ketika ia mampu untuk salat di awal waktu, baginya wajib di awal waktu. Kalau ia terhalang salat di awal waktu karena memang ia tidak mampu, ia tidak bisa, maka ia pun boleh mengakhirkannya. Lalu pada poin berikutnya disampaikan, illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha fa innahu yajuzun li'udrin min safarin aw matarin aw maridin aw nahwiha. Atau boleh mengakhirkan salat ketika ia berniat menjamak. Menjamaknya ini tentu saja karena uzur. Seperti apa? Safar, hujan, sakit dan lain sebagainya. Maka kalau mengakhirkannya karena safar, mengakhirkannya karena hujan, yang kemudian dirangkai dalam sebuah salat jamak, boleh, tidak ada masalah. Pada poin yang ke-60 disampaikan, wal afdal taqdimus salah fi awwali waqtiha illa, dan yang utama, yang afdal, mendahulukan salat, yakni mengerjakan di awal waktu kecuali dalam dua keadaan. Al-isya idza lam yashaq atau idza lam yajidil masyaqqah. Salat isya kalau di sana tidak ada kesukaran. Kesukaran di sini apa? Kesukaran di sini maknanya adalah taklim, kajian yang dilakukan dari ba'da maghrib sampai isya. Maka ketika sudah masuk waktu isya, pembahasan tinggal sedikit lagi, nanggung kalau berhenti, maka diundurkan salat isyanya, tidak mengapa jika tidak memberatkan. Yang kedua, salatul zuhur. Salat zuhur apabila fi syiddatil har, salat zuhur yang mana panas matahari sangat terik. Salat zuhur ketika sedang panas-panasnya, maka boleh diakhirkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal har fa abridu 'anis salah, fa inna shiddatal har min fayhil jahannam." Apabila panasnya siang hari itu telah memuncak, maka akhirkanlah salat. Fa inna shiddatal har min fayhil jahannam, karena panas yang menyengat itu termasuk dari uap neraka jahannam. Baik. Sampai di sini pertemuan kita di pekan lalu. Maka sekarang kita masuk pada poin ke-61, di mana ketika Syekh As-Sa'di rahimahullah memberikan penjelasan tentang tartibus salah. Beliau mengatakan, wa man fatathu as-salah wajib alaihi qada'uha fawran murattiban.
Dan barang siapa yang ia ketinggalan salat, barang siapa yang ia jazakallah khair kelewatan waktu salat, maka wajib alaihi qada'uha, wajib baginya untuk mengqada' salat, wajib baginya untuk mendirikan salat yang tertinggal, terlewat tadi. Bagaimana? Fauran wa murattiban, sesegera mungkin dan seruntut mungkin. Ketika ada orang yang niatnya qailullah, qadarullah bangunnya jam 4. Ketika bangun jam 4 ia sadar, oh belum salat zuhur, maka tidak boleh ia mengatakan, ya sudah terlewat zuhur, kuota untuk salat atau limit untuk salat asar juga masih panjang, nanti dululah salatnya. Nanti salatnya jam 4:30-an, nanti salatnya jam 5 kurang seperempatan. Tidak boleh, harus fauran, harus sesegera mungkin. Wa murattiban, dan sesuai dengan runtutan. Kerjakan zuhur dulu baru asar. Maka saat ia terbangun jam 4, qadarullah, ia pun harus segera mengambil air wudu, segera salat zuhur dulu baru asar. Itu kalau bangunnya jam 4. Gimana kalau bangunnya jam 5.20? Ia bangun di saat salat asar juga sudah mepet waktunya. Apakah harus murattab? Apakah harus sesuai dengan runtutan? Disampaikan oleh beliau pada poin berikutnya, ufa in nasiyat tartib au jahlah. Kalau ia lupa runtutan atau jahil, tidak paham dia runtutan waktu salat, au khafa fautas salah, atau dia lupa, atau dia khawatir waktu salat akan terluput lagi. Ia bangun jam 5.20, ia khawatir waktu salat asar juga keburu kelewat. Dia paham, dia nggak lupa tentang runtutan waktu salat, tapi khawatir jam salat yang saat ini akan terlambat juga. Maka saqata tartib bainaha wa bainal hadirah, ia boleh meninggalkan kewajiban tertib salat tersebut. Ia kerjakan dulu asarnya, ia kerjakan yang bisa dikerjakan tepat pada waktunya, yaitu salat asar. Karena kalau ia kerjakan zuhur dulu, khawatir asarnya bablas. Ini bagi yang waktu sholat saat itu juga mepet alias hampir habis. Baik. Berikutnya disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa min syurutiha syatrul aurah bi thawbin mubahin. Dan syarat salat berikutnya, berarti syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga setelah taharah, setelah masuk waktu. Syarat salat yang ketiga yaitu satrul aurah, menutup aurat. Dengan apa? Bi thawbin mubahin, dengan baju yang mubah. Wala yasiful basyarah, yang tidak transparan, yang tidak jeplak, tidak ketat, tidak pula transparan. Maksudnya pakaian yang mubah ini pakaian yang diperbolehkan, pakaian yang secara hukum asal tidak terlarang. Seperti apa pakaian yang terlarang?
pakaian yang di sana menampakkan syiar-syiar kemusyrikan, salat, tetapi pakaiannya terdapat gambar peribadatan orang non-muslim. Dan di Jogja banyak. Apa? Salat pakai kaos, gambarnya Candi Borobudur. Salat pakai kaos, gambarnya apa? Candi Prambanan. Ini terlarang. Atau salat dan di sana ada gambar yang bernyawa menempel pada pakaian salatnya. Wa in ikhtalafal ulama, walaupun di sana ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi seyogyanya bagi tulabul ilm menghindari hal-hal yang diperselisihkan. Baik. Begitu pula termasuk catatan dari makna pakaian yang mubah, pakaian yang diperbolehkan, ini juga harus selamat dari libasus syuhrah, pakaian-pakaian ketenaran, pakaian-pakaian yang ketika kita memakai menjadi spesial, menjadi terkenal, menjadi ciri khas, akhirnya bisa menjerumuskan kita pada riya, tidak ikhlas dan lain sebagainya. Seperti apa sih pakaian syuhrah itu? Pakaian syuhrah itu pakaian yang di luar adat secara umum. Misalkan, alhamdulillah di Jogja ini orang biasa ketika salat pakai jubah. Maka tidak masalah antum salat pakai jubah. Akan tetapi ketika mungkin di sana, di daerah-daerah konflik, di daerah yang mana muslim itu minoritas, maka pakai surban, pakai pakaian apa? Jubah, itu menjadi sensitif, bahkan menjadi tidak aman ketika memakai hal tersebut. Maka tidak boleh sholat pakai jubah, surban dan lain sebagainya, tidak boleh. Semisalkan di daerah kita ada orang yang salat, ia pakai simbol-simbol yang sensitif, mubah, dia tidak ada gambar bernyawa, dia tidak ada gambar yang menjadi logo kesyirikan, tapi sensitif. Contohnya apa? Salat, lalu di belakangnya ada sablon, gambarnya palu arit. Sensitif tidak? Sensitif. Ini termasuk libasus syuhrah. Tidak boleh dia pakai seperti itu. Walaupun secara hukum asal mubah, tapi tidak boleh. Begitu pula tidak boleh ia pakai pakaian yang mengundang fitnah, ketat, transparan. Atau laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki. Ada tidak orang yang salat demikian? Ada tidak? Ada, ikhwan. Anda dulu punya tetangga, Masya Allah, ikhwan kita sudah ngaji. Qadarullah, saat sholat subuh, mungkin karena beliau aktivitasnya sampai malam sehingga kerinan. Antum tahu kerinan ya? Subuhnya ngepas, mepet. Ia nggak bablas subuhnya, enggak. Tapi bangun itu saat iqamah. Baru bangun kaget kedandapan dan lain sebagainya. Maka ia pun akhirnya berangkat ke masjid, ke susu-susu, pakai pakaian yang ia anggap itu sudah layak. Tentu saja ia sampai dalam posisi masbuk.
Karena kemudian kita selesai duluan, ia menyelesaikan rakaat yang tertinggal. Setelah selesai salam, kita melihat ke beliau dan kita gumun semuanya. Kenapa? Ia pakai gamis milik istrinya. Kenapa? Kita ngelihatnya benar dia pakai jubah, tapi kok aneh, ada manik-maniknya. Di bawah juga ada renda-rendanya. Kita sholat tuh heran, ini orang sholat apa enggak salah. Dan dia tidak sadar sampai setelah kita liatin. Jadi ketika dia sholat ruku, dia enggak sadar bahwa di ujung pakaiannya, di ujung gamisnya ada rendanya, enggak sadar. Baru ketika selesai sholat, kita salaman, kita semua ngelihatnya heran, baru dia tanya, kenapa sih? Kenapa kok ngelihatnya gitu banget gitu? Baru kemudian kita bilang, ente tidak salah ambil baju. Begitu dia lihat, la haula wala quwwata illa billah. Dia salah ambil gamis istrinya. Kenapa? Karena emang dia kesusu-susu. Bangun saat sudah iqamah. Apa yang ada cemantel di balik pintu ya sudah dia pakai. Harusnya mungkin dia pikir punyanya, ternyata punya istrinya. Maka kalau tidak sengaja seperti ini tentu saja tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja, pinginnya apa? Pingin anti mainstream, sholat, kalau biasa pakai jubah itu biasa, maka dia pakai kaftan milik istrinya. Nah ini tentu saja tidak boleh. Baik, berikutnya poin ke-63. Poin ke-64. Wal aurah thalathatu anwa. Dan aurat itu ada 3 macam. Setelah disampaikan syarat yang ketiga, Syekh Sa'di pada poin berikutnya menjelaskan tentang macam-macam aurat. Yang pertama, mughalladah, aurat mughalladah. Apa itu? Wahia auratul mar'ah al-hurrah al-balighah, fajami'u badaniha auratun fis salah illa wajhaha. Yang namanya aurat mughalladah itu adalah auratnya perempuan merdeka dewasa. Maka aurat wanita dewasa merdeka adalah seluruh tubuhnya dalam salat kecuali wajah. Seluruh tubuhnya dalam salat. Kalau salat perempuan itu pakai mukena, yang terbuka apanya? Wajah, telapak tangan. Maka ini aurat mughalladah. Berarti lehernya wanita dewasa merdeka aurat. Lengannya wanita dewasa aurat. Betisnya perempuan dewasa aurat. Ustaz, kalau mata kakinya perempuan dewasa aurat tidak? Aurat tidak? Aurat. Tapi Ustaz, kita kan biasa aja ngelihat tumit itu. Kita biasa aja ngelihat mata kaki. Ya sudah, biasa menurut ente, belum tentu biasa juga menurut orang lain. Ya ikhwan, ada sebagian di antara kita mungkin tidak terfitnah dengan wajah atau parasnya perempuan. Mungkin tidak terfitnah dengan apa? Dengan warna kulitnya perempuan, tapi ada yang terfitnah dengan parfumnya wanita. Maka fitnah bagi wanita atau fitnah lelaki, fitnah wanita bagi lelaki itu tidak bisa digeneralisir. Ada orang yang biasa saja ketika melihat perempuan berkulit putih. Ada yang biasa saja melihat perempuan berwajah cantik, biasa. Ia bisa ghaddul basar karena itu. Tetapi ada di sana ikhwan
yang dia sudah berhasil ghaddul basar, tapi menjadi kalah, rontok ghaddul basarnya karena parfum. Karenanya hati-hati wanita yang memakai parfum, hati-hati sekali. Nah, kembali pada aurat. Macam aurat yang kedua, aurat mukhaffafah. Apa itu aurat mukhaffafah? Aurat ibnu sinin, aurat ibnu sab'i sinin. Auratnya anak laki-laki berusia 7 tahun ila 10 sampai 10 tahun. Apa? Yaitu al-farjan, 2 kemaluan, qubul dan dubur. Baik, ini aurat mukhaffafah. Berikutnya aurat mutawassitah. Apa itu aurat mutawassitah? Wahia auratum minas surrati ila rukbati. Aurah yaitu aurat dari surrah, dari pusat sampai ke rukbah, lutut kita. Berarti ini auratnya lelaki dewasa dan auratnya wanita non dewasa. Kalau tadi aurat mughalladah itu aurat wanita dewasa merdeka, yakni seluruh tubuhnya kecuali wajah. Kalau aurat mukhaffafah apa? Auratnya anak kecil laki-laki, umur 7 atau umur 10 tahun, 2 lubang. Dan yang terakhir aurat mutawassitah, ini auratnya perempuan non dewasa, anak kecil, dan auratnya laki-laki dewasa. Auratnya laki-laki dewasa dari pusat sampai lutut, dan auratnya perempuan non dewasa, perempuan anak kecil, juga sama, dari pusat sampai lutut. Baik, ini berkaitan dengan aurah. Lalu muncul pertanyaan, Syekh Sa'di rahimahullah berusaha memancing rasa kritis kita. Berarti kalau auratnya lelaki dewasa itu dari pusat sampai ke lutut, mestinya kita sholat dengan pundak terbuka, tidak ada masalah. Tapi kenapa kalau kita sedang umrah atau kita sedang haji, umrah, anggap sedang umrah, ketika orang-orang yang mu'tamirin sedang umrah tadi itu tawaf di Ka'bah, lalu tiba waktu salat, kok diminta sama askar-askar di sana, diminta sama polisi-polisi di sana untuk menutup salah satu dari pundaknya. Kalau tidak bisa dua-duanya, minimal salah satu dari pundaknya tertutup. Berarti harus dong pundak ini tertutup. Berarti aurat bagi laki-laki dewasa nggak cukup sampai pusat tok dong, pundak juga termasuk kalau begitu. Apa jawabannya? Disampaikan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, as-sahih anna satral mankibain au ahadihima fi salah lirrijal min babi takmiliha wa laysa bi syart. Yang benar, pembahasan aurat laki-laki saat salat itu yang diharuskan menutup kedua pundak atau salah satu dari sisi pundak adalah kesempurnaan dan bukan syarat wajib. Untuk menggapai kesempurnaan saja.
yakni menutup salah satu pundaknya, nyelempangkan salah satu bagian dari pakaian ihramnya. Ini bukan untuk syarat sahnya salat, bukan untuk syarat tertutupnya aurat, tapi untuk kesempurnaan dalam salat. Karena sebagian di antara kita yang menganggap pundak adalah aurat berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yusalli ar-rajuli fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak ada salat bagi lelaki yang memakai satu kain, yang memakai satu lembar kain, laisa ala atiqihi minhu syai', dan di pundaknya tidak ada sesuatu, alias pundaknya terbuka. Nah, hadis ini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa ada penjelasan lebih dari hadis tersebut dan bersumber dari hadis yang lain pula, hadis Jabir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in kana thawbu wasi'an faltahif bih, kalau kain yang digunakan untuk aurat, yang digunakan untuk salat tadi luas, maka selempangkan ke pundaknya. Wa in kana dayyiqan, tapi kalau kain itu cuma sedikit, hendaklah ia gunakan apa? Sebagai sarung saja, sebagai penutup antara pusar sampai lutut. Kalau di sini ada pengandaian, berarti bukan pengharaman. Kalau di sini ada pengandaian, yakni seandainya kain tersebut luas, maka selain dibebetkan di pusat, selempangkan juga ke atas. Tapi kalau kainnya itu dayiq, pendek, maka cukupkan untuk menutup pusat sampai lutut. Nah, adanya pengandaian menunjukkan apa? Menunjukkan tidak haram, boleh. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya pada poin 65. Dan syarat berikutnya, yakni syarat yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap ke arah qiblat. Dan dalil dari ini apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 149, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari arah mana saja, dari sisi mana saja engkau datang, maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Karena ikhwatal iman ahbakumullah, Nabi SAW itu berusaha mengarahkan salatnya ke Masjidil Haram walaupun belum dijadikan kiblat. Kita tahu kiblat sebelum Ka'bah itu apa? Ka'bah sebelum dijadikan kiblat, maka kiblatnya kaum muslimin apa di zaman dahulu? Masjid Al-Aqsa di Syam. Maka Nabi SAW ketika berada di Mekah senang. Karena apa? Beliau bisa salat menghadap ke utara. Kita tahu bahwa Ka'bah itu, Mekah itu di selatan, utaranya Ka'bah, utaranya Mekah itu Madinah, utaranya Madinah Syam. Yang jadi Ka'bah, yang jadi kiblat Syam, Al-Quds. Maka Nabi SAW saat sebelum hijrah,
Ketika masih di Mekah, menghadap ke utara, menghadap ke arah Al-Quds, tetapi juga melewati hadapan dari Ka'bah. Senang beliau, karena beliau ingin sekali Ka'bah lah yang dijadikan kiblat. Lalu muncul permasalahan ketika syarat hijrah itu datang. Beliau hijrah ke Madinah beserta para sahabat. Posisinya di tengah-tengah. Al-Quds di utaranya Madinah, Ka'bah di selatannya Madinah. Maka di sini baru muncul dan turunlah syariat untuk menghadap ke arah Ka'bah. Baik. Berikutnya, poin yang ke-66. Disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa'in ajaza an istiqbaliha li maradin aw ghairih saqata. Kalau ia tidak mampu menghadap ke arah kiblat, entah itu karena sakit atau yang semisalnya, maka gugurlah syariat ini. Boleh syarat yang keempat ini gugur, tapi syarat yang lain tidak boleh. Apa itu? Syarat menutup aurat tidak boleh gugur. Syarat masuk waktu tidak boleh gugur. Syarat taharah tidak boleh gugur. Tapi untuk syarat yang ini, yakni menghadap ke arah kiblat, boleh gugur kalau memang ada ketidakmampuan. Tapi dijelaskan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, walaupun syarat yang keempat ini seakan-akan menjadi syarat yang paling ringan, yakni syarat yang paling gampang bisa ditinggalkan, karena banyaknya uzur kita tentang menghadap ke arah kiblat saat safar misalnya, saat sakit yang tidak bisa bergerak, tidak bisa menghadap ke arah kiblat misalnya. Beliau pun kemudian melanjutkan, kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha. Maka syarat-syarat yang lainnya pun akhirnya juga bisa gugur apabila ada uzur atau ada ketidaksanggupan. Tetapi memang jelas, memang waqi' terjadi bahwa syarat yang keempat inilah syarat yang paling mudah untuk ditinggalkan. Kalau syarat tentang menutup aurat, insya Allah kita semua jarang meninggalkan, kecuali kalau benar-benar terpaksa saja, tidak punya pakaian misalkan, dan ini jarang sekali. Atau syarat masuk waktu, jarang di antara kita yang tidak tahu waktu sekarang. Semua di antara kita punya HP, punya penunjuk waktu sholat, masjid di mana-mana, jarang sekali syarat yang kedua ini gugur. Begitu pula tentang taharah, jarang di antara kita yang bisa kesulitan. Karena ketika kesulitan selalu ada solusi, yaitu tayamum. Karenanya syarat yang keempat ini memang syarat yang paling mudah untuk ditinggalkan karena sebuah uzur. Berikutnya, poin yang ke-67. Disampaikan oleh Syekh Sa'di, wa kana an-nabiyyu yusalli fi safarin nafilah ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Hadis yang sahih muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat safar beliau didapati salat sunnah di atas kendaraan beliau dan menghadap ke arah manapun tunggangan beliau menghadap. Seakan-akan dalam hadis ini kita semua diajari kalau salat sunnah ngadep mana aja boleh.
Duh, berarti kalau sholat wajib tidak boleh sembarangan ngadep ke arah non kiblat. Karena mafhum dari hadis ini demikian, boleh menghadap ke arah mana saja kalau itu sholat sunnah dalam safar. Tapi kalau yang wajib berarti harus ngadep ke arah kiblat dong. Iya, kalau kita hanya berlandaskan pada hadis ini saja. Karena pada hadis yang lain, dan ini sudah menjadi ijma' di kalangan para salaf, sudah menjadi keputusan besar di kalangan para salaf, melihat di sana banyak maslahat mursalah, melihat di sana banyak maslahat yang didapat, dan kesulitan-kesulitan yang didapati di era sekarang ini. Bolehnya salat wajib tidak menghadap ke arah kiblat ketika sudah benar-benar diupayakan. Di era modern saat ini, di mana waktu itu semakin cepat, di mana orang itu semakin disibukkan. Hari ini safar ke sana, besok safar ke sini, bahkan hari ini pagi safar ke sini, sore sudah harus safar ke sana, kemana-mana. Bahkan ada orang yang kerjaannya safar terus. Maka yang demikian ini boleh. Ia salat wajib tidak menghadap ke arah kiblat asalkan sudah benar-benar diupayakan. Minimal kita berusaha untuk mendirikan rukun-rukun salat. Saat dalam perjalanan kereta misalnya, antum bisa salat dengan duduk bisa, tapi selagi antum bisa mengupayakan berdiri, maka berdirilah. Antum sudah dapat keringanan, yakni bisa salat tidak menghadap ke arah kiblat saat salat wajib. Maka upayakan antum untuk mengerjakan rukun salat semampunya. Kalau bisa berdiri, berdiri. Di mana berdiri? Bisa di dekat gerbong restorasi. Di sana mungkin ada, dan memang biasanya ada ruang kosong yang mungkin bisa dipakai jamaah mungkin 3 orang. Sedikit memang, tapi ya kalau bisa salatlah di situ. Kalau tidak bisa baru salat di tempat duduk. Taib. Kemudian poin berikutnya, poin 68, wa min syurutiha an-niyah, dan di antara syarat berikutnya atau ini yang merupakan syarat terakhir adalah niat. Poin 69, wa tasihhus shalah fi kulli mawdi'in illa, dan salat itu boleh dikerjakan di mana saja kecuali 5 tempat yang dinukilkan oleh Syekh Sa'di di sini. Yang pertama, fi mahallin najis, di tempat najis. Walaupun hadis Nabi SAW mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi ini hamparan tempat salat bagiku, masjid dan suci. Tapi kalau sudah terdeteksi najis di sana, maka tidak boleh kita salat. Yang kedua, au maghsubun, atau di tempat hasil ghasab, hasil curian. Ini hati-hati. Di tempat hasil curian. Misalnya apa? Misal, biasanya ada sengketa yang marak terjadi adalah dalam hal warisan. Ketika orang tua meninggal, warisan dibagi. Bahkan sebelum meninggal sudah dibikin perjanjian, ada materai bahwasanya rumah ini milik fulan,
rumah ini milik fulan, rumah ini milik fulan, anak-anaknya semua. Tapi ada satu anaknya yang gak suka dengan bagiannya. Ia suka bagian atau rumah yang telah dijatah untuk adiknya. Maka ia gunakan berbagai macam cara untuk apa? Untuk menjadikan tempat adiknya itu menjadi bagiannya dan tempat bagiannya menjadi milik adiknya. Ditukar. Tapi adiknya tidak mau. Adiknya tidak mau. Maka ketika ia mengklaim tempat tersebut miliknya dan dia sholat di sana, maka ini termasuk maghsub, termasuk sholat di tempat yang hasil curian atau hasil ghasab. Itu kalau skalanya besar. Kalau contoh yang simpel bagaimana? Misal, kalau di ma'had atau mungkin di wisma, ketika banyak di antara kita yang masih sholat menggunakan sajadah. Sajadah milik teman antum itu tidak untuk dipinjam-pinjamkan. Sajadah kesayangannya. Dan ia melazimkan kalau ada orang pinjam barangnya harus izin, lalu antum pakai begitu saja. Maka ini bisa menjadi atau terindikasi menjadi maghsub, hasil ghasab. Loh, berarti bahaya sekali dong. Iya. Makanya Islam itu sangat berhati-hati terhadap kepemilikan. Karena kalau antum pingin memberikan manfaat bagi orang lain, misalkan barang milik antum, maka tulisi boleh dipakai untuk umum. Sajadah nih misalkan di wisma, di kos-kosan, antum pengen sajadah antum juga bermanfaat untuk orang lain, maka tulisi sajadah itu boleh dipinjam, milik umum, wakaf wisma ini misalkan. Supaya apa? Supaya yang make nanti juga ndak repot, bebannya berkurang, karena ia menyangka oh ini sudah milik bersama. Tulis seperti itu. Nah, sebagaimana misalkan parfum di kos-kosan antum misalkan, di dekat pintu keluar di sana ada wadah kecil isinya mungkin parfum roll. Kalau itu antum klaim milik antum, antum beli itu dari hasil keringat antum dan antum letakkan di situ, tapi bukan untuk antum bagi-bagi. Antum niatnya ini saya pakai kalau saya mau keluar sholat. Maka saat ada teman antum yang pakai tidak izin sama antum dan antum tidak ridho, ini jadi masalah. Makanya sekalian taruh di situ. Kalau memang antum ikhlaskan, tulis tafaddal digunakan. Tafaddal digunakan. Yang keempat, au hamam, atau di kamar mandi. Maka kamar mandi ini yang terlarang adalah kamar mandi ketika masih berfungsi sebagai kamar mandi. Kemudian poin yang kelima, tempat yang terlarang untuk salat adalah fi a'tani ibil atau fi makanin ibil, di kandang onta. Maka kandang onta ini memang tempat yang terlarang untuk salat. Tidak boleh kita salat di sana. Walaupun kandang onta itu lalu antum pel, lalu antum bersihkan, sehingga mawadhi' sujud, tempat sujud itu sudah bersih, sudah suci, antum kasih apa? Superpol apa? Dan apalah mereknya itu, celing atau apapun itu, sudah suci.
Tapi tempat itu masih disebut kandang babi, kandang onta. Masih ada onta di sana, terlarang bagi antum untuk salat. Terlarang bagi antum untuk salat di sana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di sore hari ini. Atas banyak kurangnya dan sedikit lebihnya, namun maaf. Insyaallah pada pertemuan yang mendatang kita masuk pada bahasan yang baru, yaitu bab sifatus salah.